Ramalan 2025, apa yang akan terjadi untuk negara kita? Kita akan coba untuk lihat ya, bagaimana posisi di tahun 2025 tentang apa yang akan terjadi untuk negara kita ini. Oke, kita di sini akan menggunakan satu kartu tarot ya, yang akan kita gunakan sebagai media atau sebagai perantara pembacaan energi di 2025. Seperti apa yang akan muncul dan seperti apa yang akan terjadi. Mungkin di luar sana sudah banyak ya ramalan-ramalan untuk 2025. Tapi kita akan mencoba untuk lebih spesifik lagi kapan dan bagaimana situasi yang akan muncul, situasi yang akan terjadi di 2025. Oke, kita akan coba untuk lihat di kartu yang pertama. Situasinya memang di tahun 2025 ini akan ada hasil bagi sebagian hal itu yang akan sangat positif. Nah, kalau bisa dikatakan jika memang merupakan salah satu hal yang akan cukup baik, mungkin ya bisa dikatakan hasil yang positif itu adalah yang mungkin saat ini menjadi perbincangan gitu ya. Yang mungkin saat ini akan menjadi perbincangan yang saya rasa juga cukup hangat ya. Artinya results, ada hasil dari keputusan-keputusan yang tepat. Artinya hasil dari keputusan yang tepat ini mungkin entah soal politik, entah soal pemerintahan atau mungkin soal posisi olahraga dalam artian sepak bola gitu ya. Karena di sini aku lihat sih memang ada kecenderungan hal-hal yang berkaitan erat dengan halayak luas gitu ya. Nah, kalau bisa kita lihat soal halayak luas, memang ini adalah situasi yang berkenaan dengan sepak bola. Dan bisa dikatakan akan ada hasil yang cukup memuaskan. Setelah melalui berbagai macam situasi-situasi yang ada, memang juga akan ada beberapa hal yang cukup memuaskan. Memang setelah sekian lama ada beberapa situasi yang tertunda, setelah berkali-kali mungkin ya timnas kita dalam kondisi yang seringkali gagal di fase kualifikasi, tidak nyampe ronde saat ini gitu ya, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Artinya apa? Ada impian yang tertunda. Nah, di sini sepertinya memang juga akan ada beberapa hasil yang saya rasa juga cukup positif. Karena apa? Ada keselarasan di dalamnya. Ada keselarasan di dalamnya. Sehingga apa? Memang dalam artian saat ini pun pro kontra itu adalah hal yang normal. Pro kontra adalah hal yang wajar. Artinya apa? Dengan situasi mungkin ya timnas Indonesia dalam kondisi yang sedang tracknya itu naik, tiba-tiba terjadi istilahnya apa ya pemecatan di tengah perjalanan ya tentu pasti ini akan menimbulkan huru-hara. Tapi di sini dari tiga kartu ini aku lihat sih memang ada beberapa situasi yang cukup harmoni ya di dalamnya. Sehingga memang ini juga nanti akan memberikan satu hal yang cukup positif untuk hasil yang akan didapatkan. Dan kemudian di dalam posisi yang terjadi ini juga akan menginspirasi atau memberikan satu hal yang positif juga untuk beberapa hal yang lainnya. Sehingga dalam situasi yang terjadi di tahun 2025 sepertinya mungkin ya dalam situasi olahraga ya kita lihat ya. Dalam kondisi saat ini memang juga akan mampu untuk memberikan satu fase di mana situasi yang mungkin sudah lama tidak mendapatkan hasil gitu ya. Nah, pada akhirnya di tahun 2025 ini sepertinya juga akan ada hasil yang cukup baik gitu. Artinya apa? Timnas kita ini akan mampu untuk mencapai level yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dan saya rasa emang ada pertaruhan di situ. Ada pertaruhan di situ. Sehingga memang dalam situasi yang terjadi saat ini memang dengan adanya pertaruhan integritas, ya mungkin kita bisa katakan integritas yang dipertaruhkan adalah integritas Erick Thohir itu ya, Ketua PSSI. Artinya dalam kondisi ini bisa dikatakan juga ada pertaruhan di situ. Karena apa? Memang Erick Thohir pun juga termasuk tipikal-tipikal orang yang butuh legacy gitu ya. Tapi di sini aku lihat sih memang itu saat ini sampai dengan hari ini, sampai dengan video ini terjadi masih tetap positif dan hasilnya nanti ketika nanti menghadapi Bahrain, menghadapi Australia dalam waktu dekat ya Australia dulu, Bahrain, China, mungkin itu akan mendapatkan poin yang bisa dikatakan ya hampir mendekati, hampir mendekati dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana nih bisa untuk terjadi secara untung-untungan dengan berharap kepada tim yang lainnya. Jadi seperti itu. Untuk sisi timnas kita artinya apa? Ada peluang besar untuk bisa mencapai itu. Walaupun memang dalam artian kemarin juga secara media dikatakan Clifford ini tidak ada target untuk bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat soal bencana-bencana yang akan terjadi di Indonesia di tahun 2025. Kita akan coba untuk lihat situasi apa yang akan terjadi untuk Indonesia di tahun 2025. Ini ada energi yang negatif yang harus saya sampaikan. Situasi yang terjadi, ada ketenangan. Ada ketenangan, artinya memang dalam konteks di posisi saat ini pun juga harus disyukuri ya.
ada ketenangan. Artinya apa? Dalam kondisi yang terjadi secara peta politik ya, secara peta politik sudah mulai tenang. Karena sudah mulai fase-fase di mana kan sudah selesai gitu ya secara pilkada kemarin di tahun 2024. Artinya apa? Secara segi pemerintahan cukup tenang. Dan bisa dikatakan secara segi pemerintahan pun juga tidak terlalu banyak pro kontra yang terlalu ini ya. Ini secara pemerintah dulu ya, kita nggak bahas soal oposisi. Dalam situasi emang dalam kondisi yang memang juga cukup tenang, cukup makmur, mampu memberikan beberapa situasi yang memang mayoritas setuju dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Sehingga apa dalam sisi pemerintahan bisa dikatakan juga ini adalah awal yang baik. Tapi juga ada beberapa situasi yang memang juga sepertinya blunder dari beberapa bawahannya. Secara kepemimpinan Prabowo Subianto di tahun 2025 kita lihat oke lah, feel good ya, dalam kondisi yang cukup baik. Tapi untuk bawahannya sepertinya memang masih dalam kondisi yang terlalu ceroboh gitu ya. Sehingga dengan adanya situasi yang terlalu ceroboh, berarti kan kita juga perlu cut off juga untuk beberapa menteri, beberapa hakim, beberapa bawahannya lah istilahnya. Jadi ya jangan sampai jadi benalu bagi pemerintah sendiri. Dan kemudian di sini seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya, ada situasi yang dimana out of the box secara pemerintahan. Artinya bisa dikatakan ada pengetahuan yang dimana ini bisa diimplementasikan secara luas gitu loh. Artinya secara segi kemakmuran, secara segi kesejahteraan di tahun 2025 ini memang bisa dikatakan ini akan memberikan satu feel yang cukup positif, akan memberikan hal yang cukup baik gitu ya untuk posisi kedepannya. Tapi di sini memang yang harus diperhatikan juga adalah jangan sampai terlalu bebas juga seperti di tahun yang sebelumnya. Karena apa? Kalau bisa dikatakan saat ini secara komposurnya itu bisa dikatakan dalam kondisi yang memang juga harus tetap berhati-hati. Karena apa? Ada beberapa sisi oposisi yang memang tanpa disadari memang juga akan menimbulkan beberapa situasi ketenangan yang akan bermasalah. Artinya apa? Dua kartu ini kan memang menggambarkan ketenangan ya. The Temperance dan juga Queen of Swords ini menggambarkan ketenangan. Tapi hati-hati, sepertinya ada segi oposisi yang merusak ketenangan itu, merusak keharmonisan itu. Jadi memang harus berhati-hati mungkin di pertengahan tahun atau mungkin di akhir tahun 2025. Karena ada kemungkinan beberapa problem, ada kemungkinan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga dalam situasi yang terjadi saat ini memang juga harus ada pembatasan. Artinya apa? Harus ada pembatasan. Lah, kok bisa? Kok bisa harus ada pembatasan? Karena jikalau tidak ada pembatasan, ketika semuanya bisa masuk, tidak ada oposisi, yang terjadi gimana? Akan berantakan. Jadi itu harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi. Bicara pemerintah kita di posisi ini. Dan kita lihat soal bencana alam bagaimana di posisi tahun 2025. Sepertinya sih memang mudah-mudahan dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang baik-baik saja ya untuk Indonesia pada khususnya. Nah, kita akan coba untuk lihat bagaimana posisi yang ada dan juga bagaimana posisi yang muncul. Kita akan coba untuk lihat ya di kartu yang pertama. Ada kontroversi yang akan terjadi. Artinya ini mungkin entah dari public figure atau mungkin at least dalam situasi yang lainnya. Tapi kalau aku lihat sih memang akan ada beberapa kontroversi yang akan terjadi, yang memang diakibatkan oleh beberapa orang gitu ya, memang mengaku dirinya sebagai public figure. Dan di sini pun juga mungkin ada artis besar yang aku lihat sih memang juga akan tertangkap dan juga akan istilahnya terkena kasus gitu ya. Kasusnya entah apa kita belum bisa lihat secara spesifik, tapi yang jelas ada artis besar yang memang juga akan terjadi dalam situasi-situasi yang terjadi pada di tahun 2025 ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah memang kalau bisa dikatakan dalam situasi yang terjadi, dalam situasi yang muncul sih memang kalau bisa dikatakan sih juga ada beberapa penarikan-penarikan yang saya rasa gimana ya, ada penarikan-penarikan nasib lah ya, yang dulu memang artis ini atau mungkin public figure ini dianggap dalam kondisi yang memang hedon gitu ya, dalam kondisi yang bergelimang segala macam, tapi sepertinya juga akan ada penurunan, akan ada beberapa perubahan yang terjadi gitu loh, sehingga ada panggilan ke batin yang dimana dia itu akan kembali ke titik nol. Dan kemudian kita akan coba untuk lihat berikutnya adalah memang ada beberapa pilihan yang saya rasa juga di tahun 2025 ini juga bakal terjadi. Karena apa? Sepertinya dalam situasi yang terjadi, rasa ingin membantu, rasa ingin tolong menolong itu juga cukup kuat gitu loh. Makanya di tahun 2020 ini kalau aku lihat sih memang ketika ada video yang viral gitu ya, video-video yang berkaitan erat dengan hal-hal yang
istilahnya menggugah nurani itu akan langsung cepat tuh. Tapi memang sepertinya juga ada beberapa pemanfaatan di situ. Jadi itu memang juga harus diwaspadai juga. Dan kemudian di sini kalau bisa dikatakan ada situasi yang dimana bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini, secara energi kamu juga sangat memungkinkan untuk merasakan adanya kebangkitan-kebangkitan yang terjadi. Sangat memungkinkan ada beberapa situasi yang bakal terjadi dalam diri kamu yang akan terwujud. Sehingga bisa dikatakan harapan-harapan yang mungkin terjadi di tahunnya Pak Jokowi kemarin, di tahunnya Pak SBY, di tahun yang sebelumnya, itu bisa dikatakan akan terwujud di tahunnya Prabowo. Artinya apa? Setelah mengalami fase-fase yang cukup rumit selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, di tahun 2025 ini, sepertinya terlepas dari agenda-agenda politik, mungkin kita bisa lepaskan itu. Di sini bagi kamu yang beruntung menemukan video ini akan merasakan adanya beberapa situasi yang cukup positif. Dan kemudian hal-hal apa yang memang harus diwaspadai, hal-hal apa yang harus diwaspadai untuk di tahun 2025 ini. Nah, kita akan coba untuk lihat ya, karena memang sepertinya dalam situasi intuisi saya mengatakan ada beberapa hal buruk yang bakal terjadi di tahun 2025 terkait dengan Indonesia ini. Nah, apa yang terjadi? Tadi secara pemerintahan sudah, secara beberapa hal yang lain juga sudah. Nah, dalam hal apa? Kita coba lihat di kartu yang ini. Situasinya adalah memang harus berhati-hati ya, karena memang juga akan ada beberapa, aku lihat sih memang entah ini kapal atau pesawat yang sepertinya, yang aku lihat sih memang juga akan ada situasi yang memang akan melibatkan, mohon maaf ya, mungkin ini agak set ya, kecelakaan kapal atau pesawat yang bakal terjadi. Nah, video ini teman-teman, video ini kita buat di tanggal 17 Januari 2025. Video ini dibuat di tanggal 17 Januari 2025. Artinya apa? Dalam situasi yang terjadi nantinya mungkin akan ada beberapa kecelakaan yang akan mengakibatkan banyak korban jiwa di sini. Dan yang bisa dikatakan juga akan ada beberapa kehilangan-kehilangan yang akan terjadi, yang bisa dikatakan memang disebabkan karena kecelakaan tadi. Dan kemudian teman-teman, ada bencana alam yang akan muncul. Ada bencana alam yang akan muncul. Artinya apa? Di sini kalau bisa kita sampaikan dan kalau bisa untuk kita katakan, bencana alam ini memang lebih cenderung kepada gempa ya teman-teman. Ada gempa yang cukup besar. Kalau untuk banjir mungkin sebagian wilayah sudah terbiasa gitu ya. Tapi di sini aku lihat sih memang ada gempa dengan skala yang cukup besar yang akan terjadi di 2025. Entah di mana tempatnya, tapi aku lihat memang ada bencana alam yang akan terjadi di tahun 2025 yang mengakibatkan terjadinya beberapa kerusakan besar di situ. Dan kemudian memang dalam kondisi yang terjadi, untuk hal-hal yang lainnya itu memang adalah situasi yang memang diakibatkan karena tanah bisa gempa, bisa longsor, bisa mungkin ya likuifaksi gitu ya, hal-hal yang berkaitan erat dengan tanah. Nah, untuk sisi air sih memang kalau banjir mungkin di beberapa wilayah sudah sering banjir, tapi untuk skalanya yang besar itu memang bisa dikatakan nol atau nihil. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya sih memang juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Artinya apa? Jika memang teman-teman punya perencanaan untuk menggunakan transportasi darat laut ya, mungkin ini menjadi referensi saja. Lihat-lihat juga bagaimana kondisinya, bagaimana situasi maskapainya, bagaimana kondisi cuacanya. Tapi di sini bukan berarti ini menjadikan kekhawatiran, bukan menjadikan ketakutan, tapi untuk lebih meningkatkan kewaspadaan saja. Dan kemudian juga harus bisa untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan yang Esa. Tingkatkan keibadahnya, tingkatkan doanya. Karena dengan dekat dengan Tuhan, insya Allah akan terhindar dari segala macam hal yang terjadi. Sehingga inilah di tahun 2025.